milik kita sendiri, milik kita. Baru yang kedua sifatnya sudah berlaku anfusakum wa ahlikum. Jadi kita sekarang masih, makanya saya katakan anak kita, kami itu orang kaya sekarang. Jadi Jokowi itu miskin, kami paling kaya, orang pondok itu paling kaya. Nggak ada. Tapi kerja orang pondok aja. Taklim, ibadah, makan, tidur, ya itu udah berak. Karena kaya ini. Nggak usah kerja tapi makan kerja. Tapi nanti jika sudah keluar, dulu waktu di pondok nggak merasa itu ingin cepat jadi orang ini. Sudah keluar baru problem sejuta problem akan timbul ketika. Aduh kok terlebih ini ya. Tapi ini cong, aku minta orang beli PC nak. ini apa ilustrasi yang akan dihidupkan ya, ini yang akan dihadap. Pon, ke akhirnya pon latihannya ajar yang tua. Nanti sampai setom lah itu. Bin Abil. Ini atau ini suka ini mudah-mudahan digampangkan semua urusan. Tapi ilustrasi. Dua kita kawin sudah banyak. Sudah banyak menghabiskan biaya. Pokoknya kita kumpul. Aku nggak ada sih. Alhamdulillah sampai mantennya, sampai di kualinya semua. Waktu kita jadi raja semalam. Ya sudah. Akhirnya dalam 1 minggu di mertua. Abang kacau ni letak dulu. Kacau ni letak dulu. Ya. Mulai. 2-3 bulan sudah istri kita hamil, kerja belum dapat. Problem. Ya akhirnya alhamdulillah kasati apapun yang penting halal. Ini yang harus ada motivasi. Biar nikah dan tetap ada semangat. Yang kita harapkan nanti hilang semua yang ditarbiyah oleh guru kita. Sudah dari keluar di pondok hilang. Mulai istiqomah, as-salat, istiqomah, zikir, istiqomah, diterima, mulai hilang. Kesibukan tadi yang dipancing dengan kerja yang kecil dan kasar dan sulit. Jadi kerja yang sedikit. Inilah satu problem yang akan menjauhkan kita sedikit-sedikit kepada guru kita, masyayikh kita, dan kepada ruh. Ini yang perlu diantisipasi. Apalagi kita, anak-anak kita di pondok tahunan. Nah, insya Allah 1 malam di pondok, jika kita amalkan tarbiyah di pondok 1 malam itu, Pak insya Allah kita akan jadi orang yang baik. Masuk ke pondok sudah sampai sore. Akhirnya kita ikut sholat berjemaah mau. Tak lama wiritan orang di pondok itu ikut wiritan ini kan santri baru nih. Akhirnya kita sholat isya berjamaah. Sudah jam 3 digeruduki pihak santri baru dan lama digeruduki bangun. Akhirnya kita ikut bangun baru. Kita bangun walaupun baru. Jadi kita ikut tahajud. Ikutan. Ini sampai subuh. Subuh ada duha dan taklim. Taklim duha, taklim lagi, duhur berjamaah lagi, duhur berjamaah makan. Mungkin istirahat rusak, baru sholat asar. Mau 1 hari tak rasa mau dibalik. Ini yang 1 malam ini kita ikuti, Pak insya Allah jadi orang kaya. Jangan pulang kan? Yang tadi waktu dari maghrib itu balik ke maghrib lagi, turun ke kerasan balik ke rumah. Sampai rumah, sholat maghrib dan bersih berjamaah. Tadi ya kan? Kan kita dikasih putra Indonesia. Dan kita ngaji yang tahu. Nah insya Allah ini bagaimana jika kita sampai bertahun. Inilah tarbiyah guru kita yang jadi bukan hanya diisi dengan ilmu, tapi istiqomahnya, amaliyahnya. Sekarang banyak sarjana, tapi yang durjana lebih banyak. Banyak sarjana tapi banyak yang durjana, bukan semuanya. Banyak yang alim tapi yang angin sedikit. Nah inilah insya Allah mudah-mudahan kita insya Allah mudah alim bila amal. Maka ada kata yang mengatakan neraka itu yang pertama diisikan pada orang kafir kembali kan. Malah ini orang-orang alim yang isi neraka yang pertama, alimul abi. Ya kan? Dia katanya kesubatin wa alimun bi ilmihi lam yu'malan wa adabun bi qabli ubatin. Mudah-mudahan sama kita sama kami Allah. Di sini nah. Jadi sekarang ini amaliyahnya kita. Jadi tidak usah kita kayak satu lekat bicara maka barakati modal di sana. Karena yang lebih berat itu adalah bilhal.
bil makol bisa saja. Tapi apalagi yang bisa bil hal wal makol. Ini anak-anak kita yang saya harapkan antum-antum ini tombak pertama nanti akan melanjutkan perjuangan kita ini. Ya tua sudah habis, saudara. Tidak ada banyak, ya kayak habis saja sudah. Tidak ada banyak. Tidak ada. Jadi Abi dulu ke Huruman, Seleting, Abi Mustafa, Abang Abi Hasan Hatta, itu Seleting sudah ada. Jadi makanya harapan kita adalah antum semua. Jadi kalau ada apa-apa mengikuti sesuatu, betul dapat tahu walidun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ya tak usah ini jadi pegawai tentara, polisi susun cukup berasa udah banyak, polisi udah banyak. Jadi apa? Dia dapat komiti. Bagaimana untuk perdalam ilmu agama. Jadi perdalam bukan hanya waktu kutub, tapi bagaimana mengamalkan kitabnya itu. Ya Allah. Walindu qawmahum idza raja'u ilaihim. Sampaikan kepada mereka yang di pegunungan. Mudah-mudahan keluarga kita, nenek kita, ayah dan ibu kita, mereka tak bukan paku kita. Dia mempunyai petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah harapan. Kenapa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali ke sini. Allah tidak menciptakan jin dan manusia tugasnya supaya ibadah bukan sholat terus. Ada ibadah mahdoh itu maksudnya. Atau bahasa sekarang ini. Ada maksudnya sunnah. Kita lebih baik hormat ayah dan ibu ibadah. Ayah dan ibu mendidik anak itu jadi orang soleh ibadah. Kakak beradik aku ibadah. Suami istri saja ibadah. Berbaik dengan saudara bakul iman. Berbaik dengan tamu bakul iman. Semua artinya Allah mencipta kita supaya berbuat baik. Wa baik hablum minallah wa hablum minannas. Ini tugas kita. Bukan kita untuk hanya hura-hura saja. Tugas kita juga saja. Maka Rasulullah bu'ithum bilkam mimma maka bukan dia akan buat ustaz kiai dah. Allah diutus untuk beri anak. Akhlak hablum minallah wa hablum minannas. Akhlak itu lebih. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita sama manusia. Akhlak kita Allah ialah amal ma'ruf baik. Kalau bapak bisa mungkin aku sudah juga kayak kita amal ma'ruf, sholat, puasa, zakat, haji, sunat, duha dan atau bisa, tapi yang lebih sulit lagi biar kita usahakan yang beri nahi mungkarnya. Bisa kita tidak hasud, tidak dengki, tidak takabur, tidak riwayat tidak. Termasuk saya ini yang jadi penyakit. Sudah, karya saja sudah syukur hobi. Apalagi hasud. Dia berhasil kalau terus harus atau dia bagaimana? Pantas jika waqauli belum ibadah syai'un sedikit, apa yang syukur syarat masuk surga itu sedikit. Surga ini murah, meriah, gampang, tapi jarang yang datang ke sini. Datang. Sampai dia baca salawat dapat gedung, baca ini dapat kota, dan dia beri kotanya sendiri, dia urus sendiri, sudah. Tapi sampai sedikit. Jika neraka wala qadar dari jahannam maka sirun dari jinni neraka itu mahal, sulit, capek, masih kita teler lagi ke diskotik capek, uang, tapi berapa sebentar, tidak muat masih datang sampai terus nggak dicerita lagi, cek terabu gitu dari tapas, waktu dia mata jangan tadi, mereka hanya manusia dan jin, tidak ada hewan. Di surga disupinya sampai hewan masuk ke surga karena apa iya sampai anjing pun sampai masuk ke surga unta masuk surga. Allah benar-benar kita selamatkan maksudnya kita bisa selamatkan ya Allah. Inilah yang harus tugas kita tadi hidup sebentar saja ya. Bagaimana kita selalu mengingatkan, kita selalu menghadapkan saya tapi ada wadakir fa'inati katan fa'inati karena kita selalu lupa sampai mengingatkan di antara kita. Tidak diingatkan ya, dan saya tahu kan Pak ngasih rekam Pak iya Pak ya saya boleh dan kok apa nih tapi mau lupa maka lupa saya lupa mau lupa apa Pak ingat saya repot mau lupa orang itu yang manusia itu mau lupa itu peranan maka itu kecuali yang campur lagi ke baik baru itu begitu. Jadi kita ini rela. Itu saya pesan ini.
ada yang jangan cucu saya. Jika yang tidak tepat, jangan sakit saya benar. Nanti jika sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ajarkan, tolong kamu ingatkan. Abi pasti karena lupa. Atau lupa, lupa. Ingat tapi pura-pura lupa. Ingatkan. Kalau tadi wadakir, kalau inaptikal, tanfa'un, ingatkan saya. Karena peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang mau beriman. Jika tidak beriman, diberi peringatan malah marah. Jadi inilah harapan kita, berat perjuangan kita ini untuk mempertahankan iman. Kalian seperti apa? Bara dilihat ya. Bagaimana bara jika dipegang panas, jika dilepas mati. Begitu kita akan pegang Islam baik ini. Jika dipegang begini salah, tapi tidak pegang kita habis. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Dan bisa jadi. La haula wala quwwata illa billah. Berkepandaian kita berada. Karena ada hidayah min Allah. Tanpa hidayah tidak bisa. Jika punya orang yang taklim nasib baik, tidak ada Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Siapa itu? Ponakannya Rasulullah. Macam ini malah berburu. Tapi kan ada ada. Lantas jadi yakin Allah yakin mana? Ya saya tidak bisa. Bagaimana orang ini orang tuanya baik, anaknya baik, tidak ada. Dadakan anaknya bin, istrinya baik, apa ini sedikit hai. Kita kan lagi cium. Istrinya bin, kan tanpa hidayah Allah. Mudah-mudahan kita sebenarnya berkata di hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jadi bukan kebanggaan saya kepada pemikiran saya bukan. Karena hidayah adalah dan syafaat bagi manusia. Ini maka di sini lah sifat satya kita diatur oleh guru kita, masyayikh kita masih ada sifat tawadhu. Guru-guru kita ya Allah tawadhunya, masyayikh kita ya Allah kepada tamu-tamunya, kepada saktinya. Kesaktinya seperti kaki gurunya. Ini sampai begitu, apalagi kepada orang lain, apalagi pada semua ulama. Sudah, guru-guru kita itu, sahabat itu kalau melarang ke kantor, empon saja. Kalau bisa nanti kita sorot, kalau cakap ada tadi imam. Tapi mana di sini, berarti ini adalah sifat tawadhu dari guru kita. Nah, karena memang tawadhu ini, karena sifatnya dia mutarak dia. Ya, jadi insya Allah dengan tawadhu ini kita akan ditinggikan oleh Allah dan ditinggikan oleh manusia. Maka wadaah, maka Allah maka kembali, Allah. Karena tawadhu Allah akan tinggikan derajatnya. Tidak akan dikatakan sombong oleh orang sati pakai pakaian sati enggak, malah orang senang. Tapi jika sati berpakaian berpakaian pelajar itu, bagaimana sati ini bisa mensatikan pelajar? Bukan sati dijadikan pelajar, artinya mewarnai. Bagaimana sati ini kita ini mewarnai sitar masyarakat dengan sifat kesatria. Ini yang repot. Tapi bisa, Allah bisa karena biasa. Jika kita biasa tetap amalia, sistem metode yang kita tarbiyah dari masyayikh kita di pondok, melalui peraturan-peraturan yang telah diatur di pondok sampai ke rumah, kita buat satu peraturan itu peraturan tetap dikontrol seperti di pondok, insya Allah akan mulai kita ada budaya anak cucu kita. Tapi jika kita ini banyak, jika saya dulu di pondok sudah, jika libur lain. Jadi Kiai pesan, kamu bukan libur, kata Kiai. Kamu ini berangkat dakwah. Jadi kamu berangkat dakwah dari libur ini, bukan libur, dakwah. Bagaimana bajunya santi, bagaimana jalannya santi, bagaimana bicaranya santi, bagaimana ke orang yang sepuh, bagaimana yang muda, bagaimana ke ibadahnya. Ini tugas kamu. Jika kamu ini baik, orang itu sudah menilai. Ini lain kok santi dulu, berburu nakal itu belum pondok, baru pondok 1 tahun, alhamdulillah anak saya mau dipondokkan juga. Berarti kita sukses untuk menghidupkan pondok dari ada akibat kita. Hadiah bukan dakwah, hanya hadiah pakaiannya kita, ke orang tua kita, jalannya kita, bicaranya kita. Ini sudah dakwah. Jadi, tapi jika kita nanti sudah mau libur, alhamdulillah ini baru lepas dari minggu. Nah, dari tadi kayak bekon, dapat terus sampai kocana berikut cek. Baru pengaju sampai dari urus. Baru asoro bukan ini ya, bukan sini ya, ini orang dulu ya. Baru sandal ibu kan di kotak, baru sepatu selangkut. Ini datang, sudah mulai masjidnya ada orang tua sudah, senangnya di diskotik, senangnya di kafe. Apa kata kok kayak ini? Santri kemarin masih berdiri dulu. Ini
pijat lagi orang kampung. Kok dah anak saya mau diundang, dah jadi dimundurkan. Gara-gara ini lah, sama semua pondok dibakar. Benarlah kata guru kita. Kamu bukan libur, tapi kamu adalah berkah. Baik di makon, abil hal. Jadi inilah mungkin yang perlu anak kita mungkin tidak tepat ya dengan apa tapi mudah-mudahan jadi jadi satu bekal sedikit lah pengalaman dari Abi yang setu baik bertumbuh dan sekarang ada di pondok ini. Jadi karena antum ini semua harapan kamu itu nama ayah dan ibu ini anak yang soleh, tak mikirkan bapak kita dia jika pulang ke orang tua kita dia, ya Allah bapak kita udah kusut, ibu kita sudah teko, ya Allah demi saya, demi adik-adik saya, untuk saya kenal kepada Allah, untuk mendoakan mereka, apa yang saya bayarkan untuk menyalakan mereka. Itu jika selalu dia Allah kata ulama al-walid ibadah, melihat masa orang tua itu ibadah, tapi dia jadi dia saya lihat kocek rumah kocek sama tempat banyak kesel. Saya lihat lagi berkah ada kocek ada. Bagaimana dia? Selalu pandang orang tua kita sudah lucu, capek, pagi-pagi udah berangkat mau kerja. Dia itu rasakan. Ibu saya pagi-pagi sudah bekerja begini, ya Allah, munculkan air mata. Apakah saya dengan ibu mudah-mudahan ya Allah, saya lebih tangguh lagi dengan ibu saya sekarang ini. Jika jadi orang tua, perasaan begitu insya Allah akan motivasi semangat untuk kita lebih baik. Dan saya tidak akan mensiapkan itu. Setiap peluh, setiap rupiah yang kita makan ini karena peluhnya ayah dan ibu saya. Tidak ada yang saya bilang balas kartu jadi saya banyak pikir ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi obat bagi kita semua. Ini anak-anak kita. Jangan harian semua. Saya mau hidupnya kayak apa nanti mau kaya. Jangan. Cukup kita jadi satu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa huwa al-'aliyyul ni'am. Siapa orang yang takwa kepada Allah, amal dan Allah akan buat kesempitannya, kesusahannya, kemiskinannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita pasti tidak bisa sangka. Jangan khawatir, nanti insya Allah jika kamu benar-benar mengikuti peraturan di pondok itu, masyarakat ini menjadi dan ibu dan ini menjadi Rasulullah bisa disangkan istrinya yang solihah, jamilah, aliyah, insya Allah. Insya Allah, sabirah, insya Allah. Mertuanya minta yang baik. Anak kita yakin, karena ini yang firman siapa? Allah. Jika kamu jadi takwa kepada Allah, amal ma'ruf dari muka, Allah akan keluarkan. Jangan pikirkan lagi nasib kita Allah itu. Selalu hanya doa kita minta kepada Allah apa yang kita. Tapi insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Ketika pada masuk jalan ke Allah kata Allah, wah kamu sudah cari dengan cuma, cari dengan otakmu, cari dengan kemampuanmu. Saat atau kaki sakit kaki tak boleh. Tapi jika itu masyarakat ada dia yang miskin, yang dia kan, yang itu apa keluar dikatakan, berbeda. Tak ada. Maka mungkin kan katanya di bawah berarti di bawah aku itu kok seminggu. Pergi kan? Ambilnya bapak boleh dia. Ya, bagaimana? Tapi Allah Ta'ala sekecil-kecil lah. Oleh ngajar, insya Allah ya Allah Ta'ala berkah ya Allah Ta'ala. Ini ada kita ini pakai. Lihat saja jadi kecil di kampung. Allah biar tani dia cukup tenang. Bukan senang belum tenang pasti senang. Ada sekarang orang senang. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar-besar. Tenang, tapi tidak tenang. Baru tidur dia terkejut, dibangunkan. Bang, kenapa? Untuk kamu dibangunkan. Kenapa bang? Saya mimpi ditangkap KPK. Hasilnya korupsi. Benar, senang tapi tidak tenang. Baru tidur dia, kenapa bang? Untuk kamu bangunkan apa? Saya mesti ke polisi. Kenapa? Narkoba. Senang tapi tak tenang. Tapi jika kita halal, insya Allah kan tenang. Jadi sedikit tenang. Tenang pasti senang untuk tenang. Mudah-mudahan wajib. Inaltina amru takmil qulubihim bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul. Ya tenang kita hati, berkatun hati, berkatun itu Allah dan cinta Allah. Semua Allah yang kita. Ini sahabat harapan. Saya termasuk saya mungkin besok tolongnya saya titipkan dengan masyarakat selalu bersawarah wa subril amri.
Jadi suatu berpuasa dia ada apa-apa, ada takupun. Nah, Islam illa bi jama'atin wala jama'atin la bi imaratin wala imaratin ya gitu hati. Islam kita tidak mau berkumpul. Kumpul harus ada kumpulan di antara sisanya. Tidak kita kumpulan itu untuk berjalan karena ketakwaan kepada Allah. Jadi kumpulannya bukan untuk dari apa tapi kata Tuhan. Sekarang bukan apa. Jika bicara politik ya kayak ini lah. Ada akal-akalin. Dia akal-akalin terus. Bukan tidak perlu paham politik. Supaya kita tidak makan politik dan dia akal-akalin. Dan dia akal-akalin politik. Saya pilih kamu. Nanti saya bangun jalan 500. Tapi udah tak ingat, berarti kita jangan yakin politik. Jadi dah, saya mau dukungnya. Oh iya, kamu minta apa? Minta mobil saya. Biar tidak dimakan politik gitu. Jika ada mobil berarti cukup kita. Ini jangan kecil hati. Sekali lagi masa depan Anda dan antum sekarang pasrahkan pada Rabbi yang mengatur masa depan kita dengan takdirnya. Kita berdoa kepada Allah. Tapi tugas kita kepada Allah kita dahulukan. Jadi jangan kita bagaimana ada minta yang baik tapi Allah berikan yang jelek-jelek. Bagaimana ya Allah ini bisa. Tapi sholatnya sarjit. Sarjit mau di toko. Waduh, aduh. Jadi kalau kita ini ingin minta yang baik, Allah beri yang terbaik. Baik. Apa yang terbaik? Sholat saja. Apa sholat terbaik? Abdul sholat fi awali waktiha. Abdul sholat berjemaah. Abdul sholat fil masjid. Abdul sholat fi safil awal. Abdul sholat di sholatul ganti wal qadbi. Apa Allah sudah beri oleh kita yang terbaik? Apa jangan menemasi Jumatan di Budi. Datang di Budi ke kabunan yang bisa andal kangen kaca. Ada yang beda tuh, ada yang lagi tuh. Mulai yang bisa andal saanya kakek dia semua tak mau sadar. Selamat, insyaallah mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Jadi inilah. Jadi jika kita ingin terbaik, ada Allah beri yang terbaik. Di sholat Allah beri wasta'inu bis-sabri was-salat. Kau minta tolong pada saya bisa bersabar. Was-salat kenapa? Kau nak sholat? Jadi awal masuk itu aku kira apa sholat tapi tidak sabar. Tidak sabar. Kita akan sholat tidak sabar. Bagaimana? Kayak kita dulu gitu. Ada artinya sholat itu khairun minakum. Sholat itu lebih baik dari tidur. Cabut sarungnya. Anu mau khairun minas sholat. Jadi balik. Itu jangan benar. Jadi inilah apa yang perlu kita anukan di dalam keadaan tadi. Tapi Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Tapi sholat itu berat. Berat. Kejar berat illa Allah seperti orang yang khusyuk, cinta, rindu, malu kepada Rabbi Allah. Sholat itu menjadi kesenangan kebutuhan. Karena waktu sholat kita bisa tawakal dengan Rabbi. Kita dalam sholat bisa bicara dengan Rabbi. Kita bicara dalam doa yang tertinggi dengan Rabbi. Inilah bagaimana jika Allah sudah diduakan perusahaan kita. Allah diduakan dengan usaha yang kecil. Bagaimana Allah akan mengingat kita? Ini anak-anak kita. Dari Pak insya Allah jika Allah dahulukan kita, Allah akan mendahulukan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang sedikit saya berikan. Mudah-mudahan anak kita jangan putus asa. Bagaimana dari pondok ini sampai dapat ridhonya guru untuk pulangnya dan disenangkan bawa kesenangan kepada orang tua kita dan keluarga kita. Dan saya mendoakan mudah-mudahan beri hasil yang terbaik oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah dan pejuang-pejuang agama Allah dan juga buat umat-umat Rasulullah. Mudah-mudahan anak kita diberi yang terbaik dari Allah, baik usaha dan baik saya. Hanya kami mohon maaf saya tidak sampai apa yang disampaikan oleh kami kepada anak kita atau kurang tepat atau pendidikan jalan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan.